Gegap gempita kedatangan band legendaris asal Inggris Coldplay. Demamnya tak hanya dirasakan oleh penggemar fanatik, tapi juga para penggemar dadakan. Entahlah ya, apakah karena beneran suka atau latah semata, yang kalau istilah populernya ia hanya sebatas FOMO, Fear of Missing Out. We'll be in Indonesia, in Jakarta. Gembar-gembor kedatangan Coldplay pertama kali mencuat di awal Mei. Dan sejak itu pula pemberitaan kedatangan mereka mengimbangi hot topic di tanah air. Terlebih lagi nih ketika penjualan tiket konsernya pada November nanti dibuka. Harga tiketnya variatif, dari yang termurah Rp800.000 hingga yang termahal Rp11 juta. Itu harga yang resmi. Catat, itu harga kalau beli dari link resminya langsung. Makanya, para penggemar sampai rela war tiket atau berebut dengan berbagai cara untuk dapat tiketnya. Yang gak habis pikir, ketika kehabisan tiket ada yang rela merogoh kocek dalam. Jutaan, puluhan juta, atau jangan-jangan ada yang sampai ratusan juta. Mungkin aja sih. Dan disinilah celah itu. Ada kesempatan bagi mereka yang memanfaatkan situasi untuk meraup untung. Calo berkedok just tip tiket Coldplay bertebaran. Bentuk promosi yang beri kepastian kalau mereka pasti dapat tiket menarik perhatian publik. Namanya juga fanatik, berapapun ya nggak masalah, yang penting dapat tiketnya. Memang mendapat sesuatu yang berharga nggak ada yang mudah. Betul aja dong, puluhan orang yang tersebar dari berbagai kota tercatat sebagai korban penipuan atas penjualan tiket konser Coldplay. Termakan dengan promo yang disertai dengan komentar-komentar settingan di sosial media, akhirnya korban kehilangan Rp7 juta untuk pembelian 6 tiket Coldplay. Kemarin belinya lumayan sih ya, maksudnya lumayan ya lumayan lah gitu. Tapi kerugiannya juga total kerugiannya juga lumayan lah seperti itu. Berapa Mbak? Kemarin beli tiket apa aja di kelas? Mana aja? Yang tiket 6 seperti itu. Yang harganya 1.250 ya. Jadi setiap satu tiket tuh fee-nya 200.000 seperti itu. Satu tiket harganya fee untuk satu tiket 200.000. Kan harga satu tiketnya 150. Terus saya ada beli 5 atau berapa, berarti kan fee-nya sejutaan lah seperti itu. Berarti kurang lebih kalau saya hitung satu tiket kurang lebih 1,4 ya, udah sama ya fee-nya. Ada fee 1.450. 1.450 itu satu tiket, ya kan? Belinya kemarin 6, apa 5? 5. Oke. Itu langsung transfer semua tuh, atau di DP dulu? Dia minta langsung ditransfer Mbak, nggak pakai DP. Oke, terus habis itu langsung hilang? Nggak hilang. Saya sorenya kan saya pulang kantor, sampai rumah saya tanya, ini gimana selanjutnya, nggak ada kabar seperti itu. Anda jangan macam-macam sama saya ya. Gitu. Oh enggak, ini saya lagi nanganin konsumen dulu, soalnya banyak yang pada transfer uang ke kami, jadi kami akan merapikan lah dulu gitu loh, transaksi udah masuk ke dia. Terus nggak lama kemudian, sekitar 1 jam itu dari pelakunya itu nelfon ke saya, dia bilang mau konfirmasi seperti itu. Konfirmasi, dia bilang konfirmasi bener gak nih atas nama ini, beli tiketnya segini, totalnya segini gitu kan. Oh oke. Nah udah, tapi yang pertama nelfon saya itu suaranya perempuan kan. Gak lama kemudian, setengah jam dia telepon lagi. Yang telepon saya laki-laki, mengatasnamakan dari pimpinan agensi tiket seperti itu, dan mengkonfirmasi benar nggak segini. Nah, yang bikin saya curiga itu waktu pas dia minta uang kembali seperti itu, dari harga yang udah saya transfer di markup lagi gitu, dinaikin lagi harganya seperti itu. Jadi Mbaknya udah sempat transfer sekitar 6 jutaan, terus dia minta dinaikin lagi? Ya, minta dinaikin lagi dengan harga segitu. Karena dia bilang untuk mengamankan tiket saya supaya nggak hangus seperti itu. Nah dari situ saya udah mulai curiga.
gitu. Tapi yang kedua nggak ditransfer lagi kan? Enggak, karena saya udah curiga gitu. Saya curiga karena seperti itu. Yang kedua itu yang cowok itu pas telepon saya tuh gagap ngomongnya, gagap dan cadel seperti itu. Kayak orang gugup lah seperti itu gitu. Nah dari situ saya udah mulai curiga, oh nggak bener nih. Udah dah, ini udah berarti udah maksudnya ini udah penipuan karena udah dari situ saya udah nggak yakin seperti itu. Masa iya sih, masa saya harus membayar lagi gitu, nggak logik gitu kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, terus nggak ditransfer nih kan? Terus kan udah tahu nih, kalau ini ternyata penipuan gitu. Eh, bikin laporan nggak? Bikin saya kan waktu itu dari yang grup apa yang dari itu kan mungkin muncul kali ya Mbak nama-nama yang kita korban-korbannya kali seperti itu. Nah terus ada beberapa yang korban-korban ini WA saya, kakak ketipu ya gini seperti itu kan. Iya, ya udah kak kita bikin grup aja yuk langsung. Nah dari grup itu semuanya pada korban penipuan semua gitu. Nah kami misalnya ini mau gimana nih, masalahnya nominalnya nggak sedikit gitu kan, nominalnya besar-besar semua seperti itu kan, mau gimana, ya udah kita tempuh jalur hukum seperti itu. Kami jadinya kami semua sepakat untuk menempuh jalur hukum didampingi sama Pak Zainul gitu. Pak Zainul Amri gitu. Sampai Oh, dengan ya, hari ini. sampai hari ini. Kalau dari Mbak sendiri, eh, masih tetap berharap dapat tiketnya, atau yang penting uang balik, atau gimana Mbak? Sejauh ini prosesnya udah sejauh apa? Kami masih teman-teman semua ya, teman-teman kami semua itu yang korban-korban seperti ini ya mengharapkan uangnya kembali aja Mbak, karena kan jumlah nominalnya nggak sedikit seperti itu. Kami semua jumlah nominal itu nggak ada yang sedikit, besar-besar semua ya. Kami mengharapkan uang kami itu kembali seperti itu. Ya paling Itu nggak aja duitnya sih. balik ya, nggak Ya, ya, nggak pusing dapat tiket atau enggak gitu ya, sekarang. Ya, ya. ya, ya. Komunikasi dengan kuasa hukum sendiri gimana Mbak sejauh ini? Bergerak apa namanya? Ada update apa gitu? Sejauh ini sih ya, tadi Pak Zainul bilang dia sekarang lagi di Bareskrim untuk apa katanya ada apa katanya Pak Zainulnya itu ada perkembangan lah gitu, ada salah satu akunnya itu ada yang sudah ketangkap gitu, seperti itu. Gitu. Jadi Pak Zainulnya ke ke Bareskrim hari ini seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi harapannya berarti kan yang penting udah sebatas uang kembali aja ya. Udah nggak peduli mau ketemu sama pelakunya atau promotor segala macam. Nggak berharap ke sana juga ya. Iya Pak, ya seperti itu harapan kami semua. Hmm. Ya karena memang sebenarnya sekarang ini kan uh, semakin banyak kan korbannya. Dan ada yang minta tiket sebagai ganti rugi gitu. Ada yang berharap uang kembali. Tapi kalau untuk berharap uang kembali dari kuasa hukum sendiri udah ngasih tahu belum? Kira-kira dibutuhin KTP dulu nih sekarang atau apa gitu yang lagi diminta dikumpulin untuk administrasi segala macam itu ada. Untuk apa maksudnya gimana? Gimana Mbak? KTP? Ya karena kan kalau misalnya untuk berharap uang kembali pasti ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan misalnya bukti transfer Oh, terus itu saya dapat kami kemarin waktu pas kami di BAP itu kami hari Selasa kan kami bertujuh itu bersama teman-teman dari dengan Pak Zainul dan rekan-rekannya, kami kan di BAP di Bareskrim dan kami sudah menyerahkan semua bukti itu ke Bareskrim. Nanti akan kalau seandainya nanti ada salah satu yang pelaku ketangkep itu akan dihubungi dari pihak kepolisian untuk datang ke sana seperti ke Bareskrim seperti itu. oke berarti sebenarnya secara administrasi udah dipenuhi semua ya tinggal nanti Ya, tunggu tunggu ya, langkah lebih tunggu. lanjut lagi ya. Kalau dari Mbaknya sendiri ada lagi yang mau disampaikan nggak? Pengalaman Ya, dari ya pengalaman pertama dan terakhir aja sih gitu Mbak, bodoh banget lah gitu ibaratnya. karena memang waktu itu ngelihatnya harganya murah atau karena gimana gitu? Apa karena Kayak terkesan tadi gampang? oh enggak, tadi ya karena itu karena kita ngaksesnya tuh susah, terus saya kan saudara saya kan bilang ini aja kak yang biar biar bisa kita dapat kak, dapat tiketnya sama-sama, ya udah seperti itu. Jadi saudara saya ngasih ke saya itunya linknya, terus saya link Instagramnya, terus dia kan awalnya sudah
WA-WA-an tuh sama pelakunya, terus langsung kasihin ke saya seperti itu. Jadi Iya, kayak melanjutkan lah seperti iya. itu. Lebih karena akses kali ya, nggak bisa masuk-masuk ke Ya, website gitu kan. ya, Karena ngeliatnya kok ini lebih gampang, bukan karena harga tapi lebih karena kemudahan akses ya buat beli tiket. Iya. Jadi pelajaran aja Mbak nextnya, iya, iya, benar. biar nggak gampang percaya. Karena kan kalau jual-jual kayak gini apa ya, Iya ya benar. emang perlu hati-hati sih. Apalagi kalau udah dikejar-kejar, karena Ya kan saya kalau lebih kayak suka yang, mm-mm. Lebih suka apa? iya kalau yang kejar-kejar itu yang ya lebih suka yang zaman dulu aja gitu, pembelian tiket di tempatnya gitu, kayak dulu yang di GBK, kayak konser apa tuh yang di GBK sampai yang ngantri-ngantri dari subuh. Nah saya lebih senang seperti itu sih dibandingin itu, kan istilahnya itu yakin gitu loh Mbak ya, maksudnya nggak nipu lah seperti itu. Kalau ini kan apa, maksudnya nggak nyata tapi dia nipunya wah luar biasa seperti itu, gitu aja Iya, sih. iya. Karena memang kadang-kadang tuh penipu kan kayak gitu ya. Cepetan nanti kalau nggak Ya, kehabisan. Padahal sebenarnya ini kan ya, konser konser besar gitu, tanpa harus dia ingetin ya, pun ya, kalau emang pembelinya lama bayar ya udah berarti nggak dapet gitu kan ya, sebetulnya. ya, ya, Logiknya kan. ya, Iya, ya, sebenarnya. nggak apa-apa. Jadi pelajaran. Ya wis, terima kasih ya Mbak untuk waktunya. Mudah-mudahan Ya, eh, apa namanya? Yang pertama sih jadi pelajaran. Terus ya benar belajar. dan mudah-mudahan yang diharapkan juga bisa didapat gitu kan. Kalau uang Amin. kembali, ya Ya, informasinya sih uang ratusan juta itu memang udah disita dan kemungkinan akan dikembali, kemungkinan besar akan dikembalikan kepada para korban. Nah, paling nanti tinggal kita menunggu aja kayak gimana nih ya, mekanismenya gitu. ya mekanisme seperti apa kita tunggu aja. Nanti kan dari pihak pengacara kami tuh yang akan membantu kami semua prosesnya seperti apa. Gitu. Iya. Oke, makasih ya Mbak. Mudah-mudahan cepat beres urusannya. Amin, amin. Ya, makasih ya Mbak. Thank you ya Mbak ya. Oke. Gimana tuh? Nah, jadi total ada berapa korban, Bang, yang ditangani? Saat ini terkumpul ada 65 ya, 65 korban yang diduga akibat apa namanya penipuan lah yang menggunakan media sosial. Itu dengan rincian semuanya hampir 230 juta rupiah. Ini kan awalnya pada saat kita LP itu kan ada tanggal 19 ya, hari Jumat, itu kan berjumlah hanya 14 orang dengan kerugian 32. Sekarang bertambah menjadi berapa? 65 orang dengan kerugian 230 juta rupiah. 65 itu di Jakarta aja atau Jabodetabek atau? Kalau 65 itu ya di luar Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Surabaya, Rangkas Bitung pun ada, tapi mayoritas ada di Jabodetabek, Bogor, Jakarta dan Tangerang. Yang paling besar nih nominalnya yang dirugikan tuh angkanya sampai berapa, Bang? Kalau yang paling besar itu sebesar 32 juta rupiah. Itu dengan 5 tiket tapi satu nama. Jadi dia membeli untuk keluarganya, untuk suaminya sama anak-anaknya. Namun yang paling kecil itu berjumlah 400.000 karena pada saat itu dia down payment ya. Setelah down payment nggak ada feedback balik dari para pelaku. Oh, 400.000 tuh down paymentnya doang? Iya, Oh. down payment. Jadi hitungan kerugiannya 400.000 yang paling kecil. Oke, itu rata-rata banyakan dari Kota Padang? Yang mananya? Yang 400.000? Enggak, kalau yang semua program sampai puluhan jutaan gitu paling banyak dari wilayah mana? Jakarta? Jakarta, ada di Jakarta. Dan orangnya juga sudah di BAP kemarin hari Selasa ya, sudah di BAP di Barreskrim Mabes Polri. Emangnya ini kan 65 itu kan nggak sedikit ya, Bang ya? Ya. Emangnya mereka nih waktu ngadu gitu kan ke Abang gitu, mereka tuh ceritanya gimana sih Ya awal memang awalnya? ya miris lah. Pertama memang mereka ini kan anak-anak milenial ya. Iya. Usianya tuh di bawah 30 tahun. Rata-rata itu 25-26. Jadi mereka berpikir yang instan ya. Dengan kesukaan terhadap grup band Coldplay ini sehingga mereka tidak berpikir cepat.
untuk mengklasifikasi apakah ini benar atau tidak, sehingga mereka terjebak dalam situasi itu. Nah akhirnya karena mereka tidak berpikir cepat, kemudian mereka melakukan sesuatu tidak berpikir panjang, akhirnya terjebak dalam situasi penipuan itu. Tapi memang ini menjadi persoalan karena si pelaku ini kan kita saat ini menyimpulkan adalah merupakan sindikat ya. Kenapa? Karena polanya, modusnya, kemudian perbuatannya itu sama. Maka dari itu memang korban-korbannya pun sama. Nah ini yang menjadi miris karena banyak tuh kaum hawa ya, perempuan yang banyak yang terkena. Jadi waktu mereka nyari tahu gitu kan mau beli tiket Coldplay, terus mereka lihat di medsos ini gitu, emang nggak ada kecurigaan gitu bang, ini kok harganya misalnya nggak masuk akal atau nggak followernya cuma sekian gitu. Ya, yang itu sedikit banget. Iya, yang dialami oleh korban kita, memang mereka awal mulanya kan tidak berhasil ya untuk membeli melalui promotor resmi ataupun website resmi, sehingga mereka mengambil pilihan untuk mencari berburu tiket melalui media sosial. Nah, maka dari itu memang pada saat mereka mengklik di pencarian itu mereka akun-akun itu keluar duluan. Setelah mereka koordinasi, dan mereka tidak sebodoh itu para korban. Para korban melihat dulu, melihat seperti apa percakapan di room medsos itu. Nah, setelah itu dilihatnya ternyata banyak komen-komen di situ yang berhasil, banyak uang-uang yang sudah ditransfer dan mendapatkan tiket, contoh-contoh tiket. Setelah dari situ korban ini digiring ya, diminta masuk ke dalam grup WhatsApp grup. WhatsApp grup itu terdiri dari 5 orang, ada 6 orang. Nah tapi tidak saling mengenal. Nah korban kita tidak mengetahui kalau WhatsApp grup ini adalah settingan dari para pelaku. Di dalam percakapan WhatsApp grup itu saling memprovokasi. Misalnya contoh bahwa gua sudah berhasil nih, ini bukti tiket. Sehingga kita yang merasa sendiri di grup itu langsung percaya, sehingga melakukan transfer. Padahal ini sebenarnya orang-orangnya Padahal si itu pelaku. ada sindikat orang-orangnya. Memang dikondisikan begitu, akhirnya mereka melakukan transaksi. Setelah itu nggak ada lagi komunikasi dan di blok gitu. Itu abang bisa tahu bahwa grup WhatsApp itu isinya si pelaku dengan orang-orangnya mereka, jadi udah sindikat. Itu taunya dari mana? Pada saat si pelaku ini ditangkap kabar reskrim atau? Enggak, jadi pada saat sudah komunikasi lewat media sosial tersebut, kemudian para korban ini oleh pelaku disuruh masuk ke WhatsApp group. Akhirnya dia di-invite dan masuk. Di dalam WhatsApp group itu kan tidak saling mengenal. Ternyata ada 5 orang di dalam grup itu, tambah dengan dia ada 6 kan. Di dalam grup itu percakapan bahwa seolah-olah berhasil, ada tiket online-nya dengan ada nilai bukti transfernya. Kemudian para korban kita diminta untuk melakukan transfer. Setelah transfer, nomor-nomor yang handphone 5 orang di dalam itu udah nggak bisa dihubungi lagi. Setelah transfer, langsung diblok. Nah, disitulah korban baru yakin ternyata ini memang skenario sindikat kejahatan penipuan, karena semua nomor itu nggak bisa dikonfirmasi. Jadi nominal yang transfer itu senilai puluhan juta tadi itu? Iya, nggak bisa dikonfirmasi, akhirnya baru dia sadar, oh ini penipuan. Dia cek lagi di media sosial, sudah diblok, nggak bisa dibuka lagi. Itu yang berdasarkan cerita dia. Nah, dan kita meminta bukti-bukti kan, salah satunya bukti elektronik begitu. Dan itu belum sampai sekarang? Hanya dikasih berupa bukti transfer aja dan lain sebagainya? Bukti transfer, bukti percakapan, screenshot, bukti akunnya dan segala macam itu disampaikan ke kita, dan kita udah sampaikan ke kawan-kawan penyidik untuk dilakukan pengembangan. Oke, nah Bang, ini kan cukup susah nih ketemu dengan para korban ya, ada 65 something itu. Jadi muncul tanda tanya juga nih Bang gitu. Karena kan biasanya kalau korban itu justru mereka akan memanfaatkan yang namanya exposure media dan segala macam untuk mereka bersuara. Apakah jangan-jangan korban abang juga sengaja beli untuk dijual lagi gitu loh. Terus akhirnya hilang nih dari kabar customer-customernya misalnya gitu. Jadi takut ketahuan atau gimana tuh Bang? Saya pikir sih enggak ya, karena korban yang kita tangani itu rata-rata 1 tiket 1 orang. Memang jumlahnya bervariasi ya. Ada juga 1 orang 5 tiket, tapi udah kita cek itu memang keluarga dia. Kemudian ada yang 4 tiket, 18.500.000 4 tiket. Itu memang keluarga dan orang-orang terdekat dia. Nah, memang bisa jadi ya, bisa jadi pelaku mengaku korban.
karena bisa jadi dia menjual tiket yang dia dapatkan kembali. Nah, namun itu barang tentu akan ditelusuri ya. Kalaupun memang itu terbukti, ya berarti dia bodoh untuk melakukan itu. Karena bagaimanapun juga nomor rekening dan segala macam kan akan dikasih ke Barreskrim. Iya. Itu bisa ditelusuri aliran uang dan masuk dan keluar itu. Oh Gitu. iya. Ya karena kan sampai sekarang masih susah nih hubunginya. Ya mungkin punya pertimbangan Ya sendiri barangkali juga. dia, ya banyak persoalan yang mereka sampaikan. Pertama mereka bilang malu ya dengan lingkungan keluarga, karena sebagian besar itu orang tuanya nggak tahu. Oh. Orang tuanya nggak tahu karena Iya. mereka merasa apa Iya. takut melihat Iya. dibilang melihat kebodohan untuk Iya. melakukan itu. Jadi Dan- sebenarnya nggak mau muncul di media karena takut ketahuan sama orang tua kali Iya, ya. karena kebanyakan mahasiswa juga Iya, kan. iya. Karena mereka merasa nggak mau kelihatan bodoh begitulah, kenapa harus melakukan itu. Tapi kita menyadari dan memaklumi itu, karena bagaimanapun juga kan meskipun mereka adalah korban, tetapi mereka punya hak persepsi ya, persepsi sendiri-sendiri untuk menjaga image dia. Ya kita hormati itu sebetulnya. Kalau misalnya yang dari abang lihat gitu dari ngobrol-ngobrol sama para korban, ini memang mereka itu betul-betul die hard-nya Coldplay Oh, iya. atau karena nggak mau ketinggalan hype-nya, jadi Bisa jadi. ada pride nih, wah gue dapet nih tiketnya gitu. Saya sempat bertanya, Iya. dan penyidik pun bertanya pada saat di BAP kita dampingi, kenapa begitu antusias Iya. ya untuk menyaksikan Coldplay. Kita suruh nyanyi, mereka bisa menyanyi lagu apa itu, Yellow itu Iya. ya bisa. Saya nggak bisa, tapi saya pernah dengar dia nyanyi bisa. Saya bilang kenapa? Apakah kamu sudah lahir pada saat Coldplay begini? Iya. Belum. Iya. Yang paling muda 22 tahun. Iya. Dia bilang, enggak Pak, saya hanya untuk mengikuti kehidupan sosial di keliling keluarga dia, tempat kerja, tempat Iya. kuliah. Gua nonton, kenapa lu nggak nonton? Jadi ada termotivasi itu sehingga mereka anak milenial akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berpikir cepat. Akhirnya terjumus dalam perbuatan para pelaku itu. Iya. Ya memang sebenarnya kalau aku lihat kan korbannya tuh 65 ini kan yang ketahuan ya. Iya. Belum yang dari banyak. luar kota, kemarin juga sempat lihat dokter gitu kan, Iya, iya. ketipu juga. Jadi sebenarnya memang masih banyak. Tapi Yang memang- diharapkan dari para korban ini apakah uangnya kembali atau yang penting dapat tiket gitu. Ada dua sih, kita sempat diskusi, ngobrol santai, dan penyidik pun bilang kan standarisasi BAP kan pasti ditanya Iya. sebetulnya apa tujuan untuk membuat laporan polisi. Mereka bilang hanya satu, kami mau nonton karena kami mau ngefan dan ingin melihat seperti apa Coldplay. Iya. Tapi persoalannya karena sudah tertipu, maka dari itu ya kita mendorong lah kawan-kawan penyidik untuk mengklarifikasi kawan-kawan promotor resmi ini. Karena bagaimanapun juga kan ini peristiwa hukum tidak bisa dilihat di hilirnya. Kalau nggak ada konser Coldplay, ya nggak ada penipuan. Iya, Jadi iya. promotor resmi ya nggak bisa mereka mengelak, oh itu bukan tanggung jawab kami. Iya. Ya harusnya mereka harus memiliki tanggung jawab dan Bagaimana memiliki untuk empati. betul. Bagaimana caranya supaya distribusi tiket ini itu bisa Ya. bisa dilakukan tanpa harus terjadi kayak gini gitu. Ya kan? harusnya sistem manajemen penjualan dan lain-lain. Dan korban meminta kepada promotor itu dapat memberi tiket gratis atau enggak membayar 50% dari harga tiket. Oh. Karena berharap itu khusus korban yang melapor ya. Kalau korban yang tidak melapor maka dia bukan dikatakan korban. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa, ya minta uang dikembalikan. Makanya pada saat di laporan polisi, pengembangan penyidik ada undang-undang TPPU pasal 3, pasal 5 dan pasal 10. Artinya memungkinkan kerugian korban itu dikembalikan. Dan kita juga hari minggu depan itu akan ke LPSK memohon kepada LPSK untuk memberi fasilitas hak restitusi bagi para korban. Nah, itu bisa untuk melakukan pergantian kerugian para korban. Tapi itu memungkinkan nggak Bang, untuk mendapatkan ganti rugi itu kalau Ya sangat ngobrol-ngobrol? memungkinkan karena memang kita lihat contoh case ya kayak robot trading ya DNA Pro itu yang kita sempat tangani, putusan pengadilan itu dikembalikan ke para korban Betul. melalui hak restitusi. Ya. Dan itu penipuan juga berbasis media elektronik, sama juga dengan sini hanya platform Iya. objek hukum yang berbeda. Beda, iya. Makanya memang penting untuk menerapkan pasal TPPU itu, tindak pencucian uang itu. Dan itu kita optimis bisa dikembalikan karena semua sudah di tracing oleh penyidik bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri berapa jumlah
Iya. rekening-rekening uang yang di dalam rekening para pelaku itu. Iya, ya itu kan memang masih proses, mudah-mudahan aja sih bisa Iya, cepat mudah-mudahan. diusut. Dan dari 65 orang nih, Bang, Iya. korban Abang, ada yang sampai jual barang gitu nggak? Hanya untuk dapetin tiket Coldplay. Minjem uang ada, tapi kalau jual barang belum. Sampai jual nggak ada, minjem Kalau aja. dia minjem uang atau uang kuliahnya dialihkan untuk nonton itu ada. Itu ada. Tapi kalau dia menjual sesuatu itu belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau dia uang kuliah dialihkan buat nonton itu ada. Ya kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi Iya, itu iya. karena kesukaan sama grup band Coldplay itu. Khususnya di Polda Metro Jaya dari tingkat Polsek, Polres, Polda, ini juga bisa dilaporkan. Dan tentunya dengan adanya ruang lingkup karena ini perkembangan teknologi ya, Iya. informasi begitu pesatnya, kan bisa dilakukan kejahatan ini borderless ya, Iya. dan ini bisa dilakukan di mana saja untuk pelaporan.